sering ada juga meluruskan nih miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, yang sering kita mindset ya, termasuk saya juga sebelum-sebelumnya pernah ada konsepsi seperti ini ya, konsep seperti ini. Satu, ilusi guru mengontrol murid ya, tadi selalu jadi kontrol ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Yang ini betul ya, bahwa semua penguatan positif tadi contohnya seperti ibu yang bisa merayu ya, ibu yang bisa bertutur kata positif bahwa dapat menguatkan atau berefeknya sangat bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritikan itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Dulu orang dewasa itu cenderung punya mindset kita bisa memaksakan gitu kan ya. Boleh. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon. Tadi dalam merayu temannya ada stimulus juga dong. Ada responnya ya dari temannya juga. Ya, nah ini kita harus, bisakah kita mengontrol seseorang? Tentunya jawabannya tadi ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, bisa itu caranya seperti apa? Nah, ini di sini ada stimulus dan respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Ya. Lalu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu mempunyai tujuan karena kita setiap orang berbeda-beda. Ya, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ya, teori kontrolnya hanya Anda yang dapat bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, contohnya tadi mau membukakan mau tidak ya terserah, itu kan kontrol ada di dalam diri sendiri. Ya, lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau gagal ya dipaksa aja gitu ya. Tapi teori kontrolnya kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan hal baru seperti tadi kolaborasi ya kita di belakang yang tadi. Lalu model berpikir menang atau kalah, yang teori kontrolnya model berpikirnya jadi kita menang-menang ya, dengan mindset bahwa setiap orang itu berbeda dan kita harus mulai terbuka terhadap dunia ya. Boleh Bu Ades lanjut. Nah, inilah sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu artinya di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Lalu disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman atau hukuman ya. Jadi ingat ibu-ibu, untuk reward ini tidak selamanya membangkitkan. Ada reward yang menyakiti, ada reward yang membekas di hati anak, ada. Contohnya ya. Punten, kalau dulu kan mungkin kita ranking ya. Nah, kalau sekarang kan kita bahkan kalau sekarang kita sudah jarang menemukan ya untuk meranking anak untuk diumumkan. Kalau dulu kan ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu kan ya. Itu kan kita memberi reward kepada salah satu anak. Sedangkan anak yang lain tersakiti. Nah, itu maksudnya reward tersakiti. Reward yang menyakitkan orang yang lain ya. Nah, sedangkan kan sekarang kita berpikiran mindset semua orang itu ranking 1. Contohnya Bulani ranking 1 di menggambarnya, Bu Farida ranking 1 di menyanyinya, misalkan ya. Kita semua punya potensi gitu. Kita semua ranking 1. Tapi ranking 1 dalam hal apanya? Contoh misalnya Bu Entin ranking 1 dalam matematikanya. Nah, gitu ke anak itu ya. Nah, seperti itu. Lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi ya. Dari permainan tadi sebetulnya ibu-ibu sudah bisa menjawab apa itu nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah ada tanggung jawab, disiplin ya. Itu nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, motivasi intrinsik ini motivasi dalam diri anak tersebut ya. Jadi tanpa kita dorong pun dia dalam dirinya sudah ada motivasi karena disiplin positif tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan tentunya kita sudah tidak asing ya.
Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu nyanyinya? Pelajar Pancasila. Boleh kita bernyanyi dulu? Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Apa yang kita butuhkan? 1, bertahan hidup butuh tidak? Butuh. Contohnya bertahan hidup kita butuh makan, butuh minum, ya, butuh rumah, ya, itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Butuh, ya, kita sangat butuh kasih sayang. Sesama orang kita harus menyayangi. Yang ketiga, penguasaan. Butuh? Penguasaan itu apa? Kita merasa diakui oleh orang lain. Kita bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya, kita diakui oleh orang lain keberadaan kita. Lalu yang keempat, kebebasan. Cukup. Bu Yanti mau kalau Bu Yanti nggak bebas? Nggak mau. Di Kakak nggak mau ya. Nah, ya di kerangkengnya nggak mau ya. Kita perlu bebas. Ya jadi belok. Nggak apa-apa ya kita ya. Lalu kesenangan ya. Nah, kesenangan atau have fun kita itu perlu ya. Dalam kehidupan kita, 5 kebutuhan dasar ini harus kita sorot ya. Contohnya kepada anak juga kita harus menyorotnya. Apakah misalkan ada nih anak yang mungkin tidak percaya diri. Apa sih kebutuhan dasar yang dia tidak ada dalam dirinya? Contoh misalkan di rumahnya dia kurang kasih sayang, itu akan berdampak ke sekolah gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan peserta didik kita yang mungkin menurut kita, loh kok ini berbeda ya dari yang lain, coba kita lihat ke 5 kebutuhan dasarnya. Ketika anak tidak terpenuhi bertahan hidupnya, lapar, belum makan, pasti berdampak juga ya pada pembelajaran. Ya. Nah, sekarang ini motivasi ya, motivasi eksternal ya, ada juga motivasi ini internal ya, dan juga motivasi internal dan tujuan disiplin. Nah, jadi di sini motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi ada rasa takut gitu di sini teori motivasi itu. Ya, jadi kenapa melakukan hal itu? Misalkan itu ada motivasi yang dari luar ya. Kalau saya nggak melakukan hal itu, saya akan dapat apa ya nantinya? Dapat hukuman apa? Ya, jadi nanti takut. Yang kedua yaitu apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu dalam dirinya. Untuk yang kedua ini motivasi internal ya. Lalu yang ketiga motivasi internal tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi ini yang paling tinggi ya, yang paling jika sudah ada dalam dirinya, jika saya melakukan hal tersebut, apa yang saya dapatkan, gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman ya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman ya. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, Ibu Bapak, kita sebagai manusia, anak pun manusia, pasti pernah salah? Pasti ya. Tetapi bagaimana cara kita? Jika anak salah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman? Ya. Jadi tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, kita coba dengan restitusi ya. Jadi nanti sekarang kita akan perdalam ya, apa itu restitusi atau segitiga restitusi. Nah, di sini sebagai guru pun ya, sebagai orang dewasa, kita mempunyai 5 posisi kontrol di dalam lingkungan ya. Ya, yaitu posisi kontrol itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, penghukum. Ya. Coba kita bercermin ke dalam diri kita, lihat flashback ke belakang. Kita ada di posisi mana? Ya, sebagai pendidik terutama ya. Pertama, penghukum. Tadi sudah tahu ya artinya? Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya.
pembuat merasa bersalah, nanti akan ada dialognya ditampilkan. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ya, pemantau itu tadi melihat ya. Nah, ini contoh. Saya paparkan dulu contohnya ya, nanti kita flashback. Contoh posisi kontrol penghukum. Di sini saya mengambil satu kasus, yaitu siswa datang terlambat. Ya. Nah, ketika siswa datang terlambat, yang diucapkan, udah kamu berdiri di depan, angkat satu kaki, angkat tangan, sampai 1 jam. Itu adalah posisi penghukum. Ya. Lalu posisi selanjutnya, Bades. Posisi pembuat terasa bersalah. Ketika anak itu telat, ya datang ke kelas, apa yang diucapkan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat merasa diri dia bersalah. Ketika kita melontarkan kalimat tersebut, ada di dalam diri anak, saya sudah membuat ibu guru kecewa. Nah, lalu posisi teman. Nah, ini posisi teman. Ketika anak terlambat, kita mengucapkan, ayolah besok tidak telat lagi ya, kan kamu mau ketemu sama ibu guru di sekolah. Nah, itu ya teman, berarti ya kita merangkulnya sebagai teman. Lalu ada posisi sebagai pemantau. Ya. Posisi sebagai pemantau yaitu ketika datang langsung menanyakan, kamu telat, saksi dan konsekuensi yang kamu terima apa? Kita bertanya kepada mereka. Ya, sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer. Sebagai manajer, ketika anak datang terlambat, kita bertanya dulu, dari mana? Ya, dari mana kamu? Kamu tahu masuknya jam berapa? Ya, lalu apa yang telah kamu lakukan? Ini sebuah kesalahan bukan? Ya, jadi di sini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita bersama-sama dengan murid itu mencari jalan keluarnya. Jadi nanti ketika murid tersebut, oh iya Bu, misalkan saya terlambat masuk ke sekolah karena kemarin tidurnya malam. Kita bertanya lagi, kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan? Berarti saya tidak tidur malam lagi. Oh iya, berarti besok tidak kesiangan lagi dong kalau seperti itu. Iya, jadi setelah apa yang dia ucapkan, nanti kalau masih terulang kita tanya lagi. Kemarin kan kamu sudah bilang kamu tidak akan tidur malam gitu agar tidak kesiangan. Jadi mencari solusi kalau dalam posisi manajer. Nah, di sini juga kita ada keyakinan kelas ya. Tentunya mungkin ibu-ibu di sini sudah paham lah keyakinan kelas, sudah pernah menerapkannya juga ya. Jadi kita ini sekarang familiar sekali dengan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas ya? Di sini keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak dan juga dia lebih rinci ya. Nah, di sini kalau peraturan itu nanti lebih konkret. Contohnya di sini peraturan ada misalkan jangan datang terlambat ya. Nah, nanti kalau misalkan keyakinan kelas itu berarti kelas misalkan saya ya kelas 2C anak yang disiplin. Ya, disiplin itu kan banyak, berarti datang tepat waktu itu disiplin berarti. Jadi lebih abstrak gitu kan ya. Lalu keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Ada juga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Contoh tadi, aku kelas 2C anak yang disiplin. Itu kan positif. Ya, berbeda dengan jangan datang terlambat. Ya, berbeda. Ya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Jadi saat merancang keyakinan kelas itu jangan kita yang buat sendiri, ya. Tetapi yuk kita kolaborasi dengan siapa? Dengan siswa tentunya. Siswalah sendiri yang menentukan keyakinan kelas apa yang mereka mau laksanakan. Karena ketika sesuatu dibentuk oleh mereka sendiri, biasanya mereka ingat, oh saya harus seperti ini. Karena saya sudah menyepakatinya, saya sudah membuatnya, gitu kan. Berbeda dengan peraturan yang kita bikin sendiri. Gitu. Nah, itulah kenapa harus keyakinan bukan peraturan. Nah, sekarang ke segitiga restitusi yang tadi. Ya, jadi sekarang di sini saya akan mengimbaskan tentang ilmu yang sudah saya dapatkan tentang segitiga restitusi. Jadi dalam sebuah permasalahan kita dapat menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ya, dan ini akan sangat berdampak sekali. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, apa itu segitiga restitusi? Proses dialog yang dijalankan. Ya, yuk lagi.
Nah, di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah sebagai dari proses pembelajaran. Jadi kita stabilkan dulu apa yang sudah dia perbuat gitu. Dengan pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Contoh tadi anak yang telat. Telat, Bu Guru mungkin maaf aku telat. Ya, sebagai manusia kita wajar. Kita pun pernah berbuat salah, ya. Nah, lalu atau ibu pun pernah misalkan melakukan hal tersebut, misalkan ya. Nah, lalu memvalidasi back dulu. Nah, validasi tindakan yang salah. Ya, setelah stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salahnya. Jangan lupa ya, di sini tindakan yang salah itu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, di mana di sini kita bisa melontarkan pertanyaan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi setelah itu kita tanya alasan dia kenapa. Ya, nanti pasti dia menjawab sendiri. Lalu ada juga next Bu Ades. Menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dasarnya kita manusia itu punya motivasi di dalam dirinya. Ya, bagaimana cara melontarkan pertanyaannya? Apa keyakinan kelas kita? Tadi udah dibuat ya keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas kita dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kita ingatkan lagi setelah dia datang terlambat. Oh iya Bu Guru pun pernah kok seperti itu. Kita manusia pernah berbuat salah. Setelah itu kita bertanya apa alasan kamu sampai kamu terlambat. Nanti dia menjawab lagi. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, tahu apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar, disiplin. Berarti nanti kita ke depannya harus bagaimana. Jadi ada dialog gitu ya. Jadi anak tidak, kamu salah, udah kamu telat, berdiri aja di sini. Ya tidak seperti itu zaman sekarang. Ingat, kita sekarang zaman sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Anak-anak sudah semakin kritis. Anak-anak jika kita keras, jika kita menghukumnya, anak-anak akan berdampak ya. Dia akan mengingatnya sampai kapanpun ya. Nah, next Bu Ades. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Tadi adalah paparan yang telah saya sampaikan. Yuk kita flashback. Siapa yang mau bercerita? Saya ada di posisi kontrol mana? Saya ada di tadi yang penghukum ya, yang itu saya ada di mana ya? Siapa yang mau bercerita? Bu Dita, boleh. Saya selalu mendapatkan anak yang makan di kelas. Saya tanya apakah anak itu lapar. Saya tidak merta-merta buang makanannya, enggak gitu ya. Saya selalu ingat kata-kata dosen saya, kalau misalkan anak dalam keadaan lapar, perut kosong, mungkin tidak konsen di dalam kelas, tidak bisa masuk pelajarannya. Mungkin saya di kelas saya, terutama di kelas saya, selalu membiarkan anak makan terlebih dahulu di luar. Setelah misalkan perutnya sudah kenyang, dia boleh masuk ke dalam kelas. Oh iya, berarti tadi ada ya 5 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ya, yaitu bertahan hidup ya. Nah, tadi di kelas Bu Dita sudah ada cerita ya tentang 5 kebutuhan dasar ya. Mungkin Bu Dita bisa bercerita lagi tentang posisi kontrol Bu Dita di situ. Lebih ke teman mungkinan ya, mempersilahkan mungkin lebih ke teman dia posisi kontrolnya. Ada lagi yang mau bercerita, misalkan anaknya kenapa, kita posisi kontrolnya ada di mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah kita teman? Apakah pemantau? Ataukah manajer? Nih, siapa di sini yang suka, yang merasa masih, sepertinya saya ini masih ada di posisi penghukum? Itu tidak masalah ya, karena misalkan prinsip diri sendiri penghukum, tapi mungkin setelah mendapatkan atau setelah ada materi ini mungkin nanti kita bisa merubah mindset ya, bisa berubah mindset kita dengan mindset apa, bahwa pendidikan zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman sekarang ini kita harus jadi sebagai pendidik itu kita harus mengikuti zaman. Ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita di sini di Sunda ya, tentunya bisa mengajarkan tentang dan atau melihat aspek kebudayaannya.
Lalu kodrat zaman kita sudah sekarang zaman sudah berkembang ya. Ada lagi atau yang mau bertanya? Ini ya. Ya, Boleh? boleh Ibu. Saya sangat setuju ya apa yang Ibu bisa utarakan mengenai hukuman kepada anak ya. Jadi tadi kenapa saya setuju hukuman? Jadi kalau bentuk hukuman tidak secara psikis, jadi hanya kita memberi tugas tambahan pada anak. Contohnya misalkan anak yang telat misalkan ya, telat ke sekolah. Nah, coba utarakan yang kamu kenapa kamu bisa telat ke sekolah. Sambil belajar menulis, coba tulis ya, nanti serahkan kepada ibu. Misalkan di dalam tulisannya itu garis 3 ya, itu garis 3, misalkan 10 tulisan. Saya telat karena membantu ibu misalkan. Nah itu kan ada dia juga belajar menulis ya dengan benar. Terus kedua juga dia juga mengutarakan apa yang menjadi kendala bahwa dia kesiangan misalkan. Iya. Yang ketiga juga mendisiplinkan anak. Jadi dia kan dengan diberi tugas tambahan kan otomatis dia juga tidak mau ya, tidak sama dengan teman-temannya. Yang saya maksud itu seperti itu. Jadi ada hukuman yang kalau secara fisik misalkan seperti dulu ya, zaman saya sekolah misalkan sok kaharep misalkan ya anak-anak tangan nate ini ya di telinga ya. Itu bersifat fisik saja siap ya. Kenapa saya tadi setuju hukuman? Iya, terima kasih ya Ibu sudah memberikan umpan balik ya, ternyata ada hukuman juga yang memotivasi tentunya ya. Nah, membudayakan atau menerapkan budaya yang positif, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Yang selanjutnya kita jadikan keyakinan kelas secara general gitu ya. Kemudian keyakinan kelas yang berjalan gitu ya, akan menjadi lingkungan yang positif untuk anak-anak bertumbuh dan akhirnya tumbuhlah budaya yang positif. Dalam hal ini juga guru harus berperan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi sama guru. Boleh beri tepuk tangan. Tepuk hebat dulu Bades ya. Tepuk hebat. Hebat. Bisa diulangi? Bisa, semangat ya. Tepuk hebat. Hebat ya. Kita ajak ngobrol dulu anaknya gitu kan. Tetapi pada akhirnya kita juga memberikan konsekuensi gitu. Karena kan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga kan punya norma ya Bu ya. Kita kan istilahnya mengajarkan ke anak bahwa norma itu ada norma di masyarakat, ada norma susila, ada norma hukum, dan semuanya itu ada hukumannya atau ada sanksinya gitu. Yang saya tangkap dari materi ini seolah-olah kita tuh nggak boleh sama sekali memberikan konsekuensi atau sanksi atau hukuman gitu ya. Nah sedangkan mungkin di masyarakat juga anak itu pasti ada norma gitu, dan mereka harus mendapatkan konsekuensi gitu ya. Nah apakah boleh digabungkan gitu ya antara restitusi sama nanti akhirnya dia dapat konsekuensi positif yang tadi Ibu Kepala sampaikan. Ya banyak kita memang sudah dari awal juga sudah menurut aturan sekolah di lingkungan masyarakat juga ada norma-norma tertentu yang harus kita patuhi. Nah kita belajar di sini kan menerapkan budaya positif, bukan berarti kita tidak menghukum siswa yang melakukan kesalahan, tetapi kita memberikan siswa tersebut pemandangannya gitu, bahwa hal tersebut juga pasti akan ada konsekuensinya apa yang dia lakukan gitu. Misalkan ketika dia membuat kesalahan, kita tidak semena-mena melaksanakan hukuman. Kita juga pasti bahasanya bukan hukuman gitu. Konsekuensi itu kan dalam segitiga restitusi itu kita menanyakan kepada anak hal tersebut itu salah atau tidak. Jadi si anak itu tahu bahwa itu salah, tetapi kita bukan tidak boleh memberikan hukuman.
Nah, kan kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Terus ada norma-norma juga di masyarakat tentang hukuman-hukuman tersebut. Nah, karena misalkan karena sudah ada normanya, ketika kita membuat keyakinan kelas ada konsekuensinya kan seperti itu. Nah, ketika ada konsekuensi itu namanya kan bukan hukuman lagi. Jadi anak itu mengetahui bahwa